Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Vina. Setelah tadi kita membahas atau mereview jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, kita akan tambah nih porsi informasi lainnya. Kita akan coba bacakan beberapa informasi emiten yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ya, diantaranya adalah PT Vale Indonesia Tbk atau INCO telah menentukan jadwal terbaru rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang akan digelar pada pekan depan. Ya, sebelumnya INCO telah menggelar RUPSLB pada Jumat lalu dengan mata acara perubahan susunan direksi dan atau komisaris. Namun RUPSLB tersebut tidak tuntas karena jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat hanya sebanyak 18,61%. PT Vale Indonesia Tbk atau INCO telah menentukan jadwal terbaru rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang akan digelar pada pekan depan. Sebelumnya INCO telah menggelar RUPSLB pada Jumat lalu dengan mata acara perubahan susunan direksi dan atau komisaris. Dalam hal ini RUPSLB tersebut hendak menentukan sosok presiden direktur baru INCO setelah sebelumnya Febiani Edi mundur dari posisi tersebut lantaran ditunjuk sebagai Managing Director BPI Danantara. Namun RUPSLB tersebut tidak tuntas karena jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat hanya sebanyak 18,61%. Adapun waktu pelaksanaan RUPSLB kedua INCO yaitu pada Senin 28 Juli 2025. Mata acara RUPSLB ini masih sama seperti rapat sebelumnya, yaitu perubahan susunan direksi dan atau komisaris perusahaan. Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan kekosongan jabatan pada posisi Presiden Direktur dan Chief Executive Officer INCO. Berbagi sumber untuk IDXNO. Ke informasi emiten selanjutnya, pemirsa, di mana PT Lautan Luas Tbk atau LTLS mengumumkan telah menuntaskan pelunasan obligasi berkelanjutan 3 Lautan Luas maksud kami tahap 1 tahun 2020 seri B senilai 105,2 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 21 Juli 2025. Pelunasan obligasi ini mencerminkan komitmen kuat perseroan terhadap integritas keuangan serta kepercayaan investor terhadap kinerja perseroan. Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 3 Lautan Luas tahap 1 tahun 2020 dengan total nilai penerbitan sebesar 286,75 miliar rupiah yang terdiri dari 2 seri, yakni seri A senilai 181,55 miliar rupiah dengan tenor 3 tahun dan bunga 10,25% per tahun. Serta seri B senilai 105,2 miliar, tenor 5 tahun, bunga 10,5% per tahun. Obligasi ini telah memperoleh peringkat A dari Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo yang mencerminkan kapasitas kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Kinerja keuangan LTLS pada kuartal 1 2025 cukup positif pada top line di tengah tantangan ekonomi global. Pendapatan perseroan tercatat sebesar 2,12 triliun rupiah, tumbuh 10,5% secara tahunan. Tetapi laba bersih tercatat turun 55,36% year on year menjadi 39,07 miliar rupiah. Pendapatan didorong oleh segmen manufaktur dan distribusi khususnya dari pelanggan di industri kaca dan keramik, pakan ternak, serta personal and home care. Sekitar 90% pendapatan berasal dari pasar domestik terutama dari pelanggan B2B. Sementara itu, pemirsa, kinerja keuangan PT Arcadia Digital Media Tbk kembali tertekan pada semester 1 tahun 2025, di mana emiten media digital ini membukukan rugi bersih sebesar 3,56 miliar rupiah, membengkak 40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,54 miliar rupiah. Ya, dari sisi pendapatan bersih perseroan turun signifikan sebesar 30,3% menjadi 15,85 miliar rupiah. Sejalan dengan melemahnya pendapatan, beban pokok pendapatan turun menjadi 8,97 miliar rupiah. Meskipun ada sedikit angin segar dari penghasilan komprehensif lain, namun total kerugian komprehensif tetap tinggi di angka 3,39 miliar rupiah, memburuk dari tahun sebelumnya. Sebagai catatan, emiten berkode saham DIGI ini mengelola beberapa platform media digital, pembuatan konten, dan penyediaan konten untuk penggunaan internal dan eksternal.
Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014 dengan meluncurkan sebuah portal berita digital sebagai platform media digital pertama milik perseroan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Era Jaya Swasembada tambah modal ke anak usaha sebesar 10,5 miliar rupiah. Penyertaan modal ini dilakukan untuk mempertahankan kepentingan Era Jaya di bisnis kemitraan makanan. PT Era Jaya Swasembada Tbk melalui entitas anak usaha PT Era Boga Nusantara menyuntik modal ke PT Era Boga Pati Serindo sebesar 10,5 miliar rupiah. Modal disuntik melalui penerbitan 10.500 saham baru kategori saham biasa dengan nilai nominal Rp1 juta per saham. Penyertaan modal ini bersumber dari kas internal EBN. Dengan penyetoran modal tersebut, modal disetor dan ditempatkan di Era Boga Pati Serindo naik dari 116 miliar rupiah menjadi 131 miliar rupiah. Saat ini, PT Era Boga Nusantara menguasai sekitar 30% dari kepemilikan saham EBP. Sementara Paris Baguette Singapura memegang 39,3 miliar saham. Pihak Era Jaya menyatakan tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, atau kondisi keuangan perusahaan. Transaksi ini semata-mata untuk mempertahankan kepemilikan di anak usaha yang bergerak di bisnis kedai makanan dan minuman. Berbagai sumber, IDX Channel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menawarkan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar Rp618,13 triliun ke Danantara. Ya, investasi hilirisasi tersebut mulai dari hilirisasi mineral dan batu bara, kemudian hilirisasi pertanian, kelanjutan dan perikanan, kelautan maksud kami dan perikanan, hilirisasi transisi energi hingga hilirisasi ketahanan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Roslani. Dalam dokumen prastudi tersebut memuat 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar Rp618,13 triliun. Menteri ESDM menegaskan, proyek-proyek hilirisasi tersebut terdiri dari 8 hilirisasi mineral dan batu bara, 3 hilirisasi pertanian, 3 hilirisasi kelautan dan perikanan, 2 hilirisasi transisi energi, dan 2 hilirisasi ketahanan energi. Menteri ESDM Bahlil menegaskan dokumen tersebut sudah melalui berbagai proses kajian yang melibatkan akademisi, pengusaha, dan mitra teknologi, Danantara sendiri sebagai pelaksana utama proyek. Kami sudah ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS-nya Pak Kepala Danantara dengan total investasi sebesar 38,63 miliar US dollar atau setara dengan 618,3 triliun rupiah. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang kita akan bangun sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Ratas. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa dari 18 proyek tersebut, 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Bahlil menambahkan bahwa 18 proyek tersebut dinilai sebagai salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga 300.000. Dan sebagian proyek yang ditawarkan ke Danantara ini sudah siap dijalankan dalam waktu dekat. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.